33. Assalamualaikum mah, ujar Milvan menjawab panggilan telepon mamanya. Waalaikumsalam Milvan. Lagi di mana? Tanya Oma Tatik. Masih di kantor mah. Mama sehat? Tanya Milvan. Alhamdulillah sehat Van. Kamu pulang jam berapa hari ini? Tanya Oma Tatik. Agak malam mah, masih ada meeting abis maghrib, jawab Milvan. Milvan memang kerap pulang malam setelah kejadian di kamar mandi dengan Dini. Ia masih tidak bisa melupakan apa yang dilihatnya malam itu, dan ia memutuskan untuk menyibukkan dirinya di kantor. Dini ada di rumah? Tanya Oma Tatik. Ada mah. Emang ada apa mah? Tanya Milvan. Mama rencana mau ke rumahmu Van. Mau menginap beberapa hari, boleh kan? Ujar Oma. Milvan langsung duduk tegak di kursi kantornya. Menginap. Dulu sebelum Milvan menikah dengan Dini, mamahnya memang kadang-kadang sering menginap di rumahnya. Tetapi sejak ia menikah, mamanya belum pernah menginap lagi. Milvan, boleh kan mama menginap? Tanya Oma Tatik lagi, menyadarkan Milvan dari lamunannya. Boleh mah. Mama rencananya kapan mau ke rumah? Tanya Milvan gugup. Sore ini sekitar jam 5. Gak usah dijemput Van, nanti mama dijemput Raisya, ujar Oma. Raisya dan Oma menutup mulut mereka, cekikikan mendengar nada suara Milvan yang gugup. Oma Tatik memang memasang mode speaker on saat menelepon Milvan. Sore ini mah, sama Raisya ya? Ya sudah, nanti Milvan telepon Dini biar nyiapin kamar mama, ujar Milvan. Nggak usah repot-repot Van, mama tidur di kamar tamu yang dibawa aja seperti biasa, ujar Oma. Aduh, kamar itu kan sekarang ditempati Dini, pikir Milvan sambil tepok jidat. Oh iya mah, nanti biar dirapikan dulu, ujar Milvan. Tiba-tiba jantungnya merasa dak-dikduk. Salam buat Dini ya Van, bilangin gak usah repot-repot, mama nggak mau Dini kecapean, ujar Oma. Iya mah, jawab Milvan pendek. Setelah itu Milvan menelepon Dini. Assalamualaikum Om, terdengar suara manis Dini dari ujung telepon Milvan. Waalaikumsalam Din, kamu ada di mana sekarang? Tanya Milvan. Masih di kampus, kenapa Om? Tanya Dini. Dini saat itu tengah duduk di bangku taman di halaman kampus, sedang berdiskusi dengan Darel. Kira-kira kamu pulang jam berapa Din? Mama mau datang ke rumah sore ini, tanya Milvan. Mama mau datang Om. Jam berapa? Tanya Dini terkejut. Katanya jam 5, Raisya yang antar, jawab Milvan. Ya udah Om, Dini pulang sekarang. Nanti Dini masak dan beresin rumah, ujar Dini sambil melirik jam di pergelangan tangannya. Din, panggil Milvan. Ya Om, tanya Dini menunggu ucapan Milvan berikutnya. Mama rencananya mau nginep, dan biasanya mama tidur di kamar Dini, ujar Milvan perlahan. Dini mendengarkan dan berpikir, di kamar aku, berarti aku tidur di mana? Berarti mama tidurnya sama Dini. Tanya Dini dengan polosnya. Milvan, hening sejenak. Dini, sementara tidur di kamar Om ya? Maksudnya Om, selama mama menginap di rumah, ujar Milvan. Dini terdiam, tidur di kamar Om Milvan. Dini berdiri dari duduknya dan berjalan menjauh dari Darel. Om Milvan tidur di mana? Tanya Dini polos. Om, tidur di sana juga, jawab Milvan, kemudian menelan ludah. Oh, gitu ya Om, emang harus begitu? Tanya Dini. Iya Din, ucap Milvan sama kikuknya dengan Dini. Milvan dan Dini, mereka terdiam selama beberapa saat. Ya udah, nanti Dini pindah tidurnya, ujar Dini akhirnya, merasa tidak ada pilihan lain. Nggak enak juga kalau sampai mama tahu mereka tidur terpisah. Jangan lupa baju-baju kamu juga dipindah ke kamar Om. Nanti minta bantuan Bimina aja, ujar Milvan mengingatkan. Iya Om, jawab Dini. Dini pulang sama siapa? Om belum bisa jemput, masih ada meeting sore ini, tanya Milvan. Raisya lagi nggak ada kuliah hari ini, jadi Dini pulang naik taksi online Om, jawab Dini. Ya sudah, hati-hati ya Din, ujar Milvan. Ya Om nanti malam makan di rumah, tanya Dini. Udah lama Om gak makan di rumah, Dini kangen juga, batin Dini. Om usahakan ya Din, pengennya makan di rumah sama kamu dan mama, ujar Milvan. Iya Om, nanti kabarin aja, ujar Dini. Dalam hati ia berharap Milvan bisa pulang lebih cepat hari itu. Setelah mengucapkan salam mereka pun memutuskan panggilan telepon. Om kamu perhatian ya Din, ujar Darel yang memperhatikan Dini sejak tadi. Dini hanya mengangguk dan tersenyum.
Rupanya Darel juga memperhatikan jika omnya Dini kerap menelepon Dini saat mereka sedang berdiskusi kuliah. "Rel, aku harus pulang sekarang. Kita sambung lagi besok gimana?" tanya Dini. Ia benar-benar harus segera pulang untuk memindahkan baju-bajunya ke kamar Milvan dan memasak makan malam. "Oke, gak apa-apa Din. Kamu pulang sama siapa?" tanya Darel sambil membereskan buku-bukunya. "Aku pulang naik taksi," ujar Dini sambil membuka aplikasi taksi online di handphonenya. "Bareng aku aja Din, aku juga mau pulang," ujar Darel. "Nggak usah Rel, nanti ngerepotin," jawab Dini. "Gak apa-apa, biar sekalian aku tahu rumahmu," ujar Darel tersenyum. "Kapan lagi bisa antar Dini pulang? Kesempatan nih biar tahu rumahnya di mana. Biasanya selalu ada Raisya yang anterin dia pulang," pikir Darel. "Ayo Din," ajak Darel sambil meraih lengan Dini. Dan mau tidak mau Dini pun mengikuti Darel ke parkiran mobilnya. "Makasih ya sudah diantar," ujar Dini pada Darel saat mereka sudah berhenti di depan rumah Milvan. "Sama-sama, aku nggak ditawarin masuk, Din," tanya Darel bercanda. "Tapi kalau ditawarin juga gak apa-apa sih," pikir Darel. "Maaf ya Rel, di rumah nggak ada orang, nggak enak kalau cuma berdua aja," ujar Dini polos. "Ini cewek polos banget ya," pikir Darel, makin kagum sama Dini. Biasanya cewek-cewek lain kalau diantar pulang pasti maksa Darel untuk mampir. "Iya gak apa-apa Din, aku juga cuma bercanda kok. Sampai ketemu besok ya," ujar Darel sambil memegang tangan Dini. "Iya Rel," ujar Dini sembari beranjak dan melepaskan pegangan tangan Darel. Dini pun masuk ke dalam rumah dan mulai membereskan rumah. Bimina datang tak lama kemudian membantu Dini membereskan rumah dan juga memasak. Bimina tidak berkeberatan untuk datang jika dibutuhkan kapan saja, bahkan jika di luar waktu kerjanya, seperti saat itu. "Non, kok baju-baju Non pindah ke kamar Bapak?" tanya Bimina heran. "Iya Bi, nanti ada mamanya Om Milvan datang menginap dan tidur di kamar Dini," ujar Dini menerangkan. "Oh, terus Pak Milvan tidurnya di mana?" tanya Bimina. Di kamar sebelah," ujar Dini mencari alasan, yang dijawab dengan anggukan oleh Bimina. Dan Bimina tidak bertanya lagi. "Bi, kasur di kamar sebelah tolong disprayin ya," pinta Dini, agar tidak membuat Bimina curiga. "Lumayan, nanti malam kalau Oma udah tidur, Dini bisa pindah tidur di sana," pikir Dini. "Oke Non," jawab Bimina sambil berjalan ke arah kamar tamu di sebelah kamar tidur Milvan. Kamar tamu itu ukurannya lebih kecil, karena diperuntukkan sebagai kamar tidur anak. Di kamar itu hanya ada satu kasur single bed dan sebuah lemari pakaian. Setelah selesai membereskan rumah dan memasak, Dini pun menunggu ibu mertuanya datang. Bersambung 34. Sore hari sekitar jam 5, Oma Tatik dan Raisya pun datang ke rumah Milvan. "Assalamualaikum," Raisya mengucapkan salam saat ia dan Oma Tatik sampai di depan pintu rumah Milvan. "Waalaikumsalam," jawab Dini. Dini pun menyambut mereka dengan pelukan dan ciuman. "Masuk Mah," ujar Dini mempersilahkan ibu mertuanya masuk. Oma dan Raisya pun masuk ke dalam rumah Milvan. "Jangan repot-repot ya Din," ujar Oma agar Dini tidak terlalu capek. "Nggak repot Ma, Dini malah senang kalau ada yang menemani," jawab Dini tersenyum tulus. "Din, tas Oma taruh di mana?" tanya Raisya yang menjinjing tas Oma. Raisya berpura-pura tidak tahu di mana tempat tidur Oma. "Taruh aja di kamarku, kamar tamu. Sebelah sini Sya, sini aku bawain," ujar Dini hendak mengambil tas yang dijinjing Raisya dan membawanya ke dalam kamar. "Gak usah, biar aku aja Tante," jawab Raisya sambil menggoda Dini. Dan Dini hanya tersenyum digoda Raisya. Ia sudah terbiasa dengan tingkah jahil Raisya. Dini berjalan mengantar Raisya ke kamar tamu dan Raisya meletakkan tas Oma di atas meja di dalam kamar. "Terus kamu tidur di mana Din?" Raisya sengaja bertanya untuk menggoda Dini dan memastikan rencana mereka berjalan sesuai rencana. Di kamar atas," jawab Dini pelan, namun masih dapat terdengar oleh Raisya. "Di mana?" tanya Raisya pura-pura tidak mendengar. "Di atas," jawab Dini singkat dengan volume sedikit lebih keras. "Oh, di kamar Om Milvan?" tanya Raisya mulai jahil dan Dini mengangguk namun berusaha menyibukkan diri dengan membuka tas koper Oma. "Cie, tidur bareng nih Yis," goda Raisya makin menjadi. "Apa sih Sya, ini tuh cuma sementara aja selama Oma di sini. Gak enak kan kalau sampai Oma tahu yang sebenarnya mengenai aku dan Om Milvan," ujar Dini.
Iya juga sih, ujar Raisya manggut-manggut, menyembunyikan senyuman jahilnya. Tapi Din, kalau Oma nginepnya lama gimana? Misalnya sebulan, tanya Raisya lagi. Sebulan, gumam Dini. Ya nggak gimana-gimana, jawab Dini sambil merapikan pakaian Oma dan memasukkannya ke dalam lemari. Ia mencoba bertingkah laku biasa saja, padahal hatinya deg-degan juga. Kalau Oma sampai menginap lama, bahkan sampai 1 bulan. Apa mungkin ya? Aduh, pikir Dini gelisah. Jangan grogi gitu dong Din, santai aja. Goda Raisya sambil menyenggol bahu Dini. Siapa yang grogi? Aku juga santai kok, ujar Dini menyangkal. Oh, bagus deh. Biar cepet isi, ujar Raisya lagi. Raisya, seru Dini sambil mencubit pinggang Raisya. Aduh, iya deh tante, maaf. Ucap Raisya sambil tertawa cengegesan. Yuk kita keluar, Oma udah nungguin, ajak Raisya. Dan mereka pun keluar menemani Oma di ruang tamu, mengobrol sambil memakan snack sore. Gimana Din, kamu sudah isi? Tanya Oma Tatik. Pertanyaan ini lagi. Belum mah, jawab Dini tertunduk. Gimana mau isi? Batin Dini sambil mengusap keningnya. Nggak usah khawatir, kalau sudah waktunya juga dikasih, ujar Oma terlihat berusaha menenangkannya Dini. Yang penting usahanya Din, tambah Oma. Bisa aja Oma, batin Raisya. Nah itu, usahanya tante. Pagi, siang, sore, malam. Tante udah usaha belum? Tanya Raisya menimpali sengaja menggoda Dini, membuat Dini makin salah tingkah. Hus anak kecil mau tahu aja, ujar Oma Tatik sambil tertawa, sengaja membela Dini. Ia ingin tetap menyemangati Dini. Ya nggak apa-apa Oma, biar aku cepat punya sepupu baik. Jawab Raisya asal. Ingat, usaha Din. Tambah Raisya lagi sambil menggerak-gerakkan alisnya kepada Dini. Dini pun hanya tersenyum kikuk, tidak berani berargumen saat ada Oma Tatik. Dan mereka pun bercakap-cakap sampai menjelang maghrib dan tiba saatnya Raisya harus pulang. Harapan Dini terkabul saat Milvan pulang lebih cepat malam itu. Ia datang tepat setelah azan maghrib dan mereka pun makan malam bersama. Ini kamu yang masak sendiri Din? Tanya Oma Tatik. Iya mah, jawab Dini. Enak Din, ternyata kamu jago masak juga ya, ujar Oma memuji masakan Dini sambil tersenyum. Cuma bisa sedikit-sedikit mah, jawab Dini merendah. Dini ini memang pintar masak mah, semua masakannya juga enak-enak, uji Milvan sambil menoleh ke arah Dini dan tersenyum. Dini senang sekali dipuji Milvan dan Oma, senyumnya mengembang dan membuat pipinya bersemu merah. Pantes Milvan betah di rumah, ujar Oma Tatik menggoda Milvan, membuat Milvan dan Dini saling tersenyum. Selepas makan mereka bertiga mengobrol sambil menonton televisi. Gimana, sudah kalian diskusikan mengenai resepsi kalian? Kalian sudah menikah hampir 1 bulan loh, memang tetangga kalian gak ada yang bertanya? Tanya Oma. Tetangga Milvan termasuk juga Bibi Mina hanya tahu kalau Dini adalah keponakan Milvan yang ikut tinggal bersama Milvan. Iya mah, ujar Milvan singkat. Mas Kamal udah bersedia membantu. Kalau kalian mau, bisa kok dilaksanakan bulan depan. Lebih cepat lebih baik, ujar Oma Tatik. Ya sudah mah, nanti Milvan bicara dengan Mas Kamal, ujar Milvan akhirnya, tidak ingin membantah mamanya. Mama tidur dulu ya, Mama udah ngantuk, ujar Oma sembari bangkit dari duduknya. Dini pun mengantar Oma Tatik ke kamarnya. Makasih ya Din, udah jagain Milvan, ujar Oma Tatik pada Dini sambil berbaring di atas ranjang. Kebalikannya mah, Dini yang berterima kasih karena Mas Milvan yang sudah jagain Dini, ujar Dini sembari menyelimuti Oma Tatik. Kamu juga istirahat yang cukup dan selalu layani suamimu dengan baik, nasihat Oma Tatik. Iya mah, ujar Dini tersenyum. Dini pun meninggalkan Oma untuk beristirahat di dalam kamar. Keluar dari kamar Oma, ia melihat Milvan sedang asyik menonton televisi, dan ia memutuskan untuk tidur terlebih dahulu, karena sudah mengantuk. Om, Dini ke atas dulu ya, ujar Dini pada Milvan yang tiduran di sofa sambil menonton televisi. Iya Din, nanti Om nyusul, jawab Milvan dan Dini pun segera naik ke atas. Karena sangat mengantuk, Dini sama sekali lupa untuk tidur di kamar tamu dan ia masuk ke kamar Milvan dan tidur di sana. Milvan melirik sekilas pada Dini yang menaiki tangga. Ia ragu apakah akan tidur di kamarnya atau tidak. Milvan, bangun. Terdengar suara Oma Tatik membangunkan Milvan yang tertidur di sofa. Milvan terbangun mendengar suara mamahnya dan duduk di sofa. Mama belum tidur,
Tanya Milvan sambil mengerjap-kerjapkan matanya. Tadi udah tidur, ini bangun karena mau ke kamar mandi, ujar Oma Tatik. Kamu pindah tidur di atas sana, temani Dini. Kasihankan tidur sendiri, ujar Oma sambil memandang wajah Milvan yang terlihat mengantuk. Dan Milvan pun beranjak. Ia berjalan ke lantai atas dan membuka pintu kamarnya. Dilihatnya Dini sudah tertidur lelap di atas ranjangnya. Mau tak mau ia pun masuk dan berjalan ke arah ranjangnya. Milvan merebahkan dirinya di samping Dini dan menarik selimut, menyelimuti mereka berdua. Dan ia pun tertidur. Bersambung. 35. Seperti biasa Milvan bangun sebelum azan subuh berkumandang. Kebiasaan seperti itu telah dilakukannya sejak ia remaja. Dan ia tidak membutuhkan jam waker ataupun alarm untuk membangunkannya. Tampaknya jam biologisnya sudah bekerja dengan sendirinya. Milvan membuka matanya dan sempat tersentak kaget ketika melihat wajah Dini di hadapannya. Namun begitu kesadarannya pulih dan teringat kenapa Dini ada di kamarnya, ia pun tersenyum. Wajah mereka saling berdekatan, hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Tangan Dini berada di dada Milvan dan mereka berdua nyaris berpelukan. Bahkan satu tangan Milvan berada di bawah tengkuk leher Dini, sehingga Milvan tidak bisa beranjak bangun. Milvan pun membangunkan Dini, mengusap pipi lembut Dini dengan jemarinya. Dini, bangun Din, kita sholat subuh, ujar Milvan sambil menepuk pipi Dini perlahan. Dini sempat menggerakkan kepalanya dan mengerang, Dini, panggilnya lagi, sambil memperhatikan wajah Dini. Mata Milvan menjelajahi wajah Dini, mulai dari mata yang tertutup, bulu mata lentiknya menutup sempurna kelopak mata Dini. Turun ke bawah, Milvan melihat hidung Dini yang kembang kempis karena bernafas. Kemudian ke bawah lagi, bibir Dini yang setengah terbuka. Tanpa ia sadari, kepala Milvan menunduk dan ia mengecup bibir Dini. Dini mengerang pelan, tetapi belum bangun juga. Dikecupnya lagi bibir Dini, kali ini dengan lebih dalam, mengurung bibir bawahnya beberapa saat sebelum melepaskannya. Dini mendesah tertahan, sebelum matanya tiba-tiba terbuka lebar menatap wajah Milvan. Dini langsung duduk tegak di atas ranjang ketika melihat wajah Milvan tepat di depannya dan hanya berjarak beberapa centis saja. Din, tenang, kamu ada di kamar Om, ujar Milvan tidak ingin membuat Dini bingung atau syok. Dini melihat sekeliling dan teringat kenapa ia tidur di kamar Milvan. Om, ngapain? Tanya Dini memegang bibirnya. Dini masih dapat merasakan gejolak yang ditimbulkan Milvan pada sentuhan di bibirnya. Bangunin istri Om, ujar Milvan tersenyum, namun ia sebenarnya gelisah, karena bukan hanya istrinya saja yang bangun, tetapi juniornya juga ikut terbangun. Rupanya ciumannya tadi membuatnya menjadi bergairah. Om, ke kamar mandi dulu ya Din, mau siap-siap sholat di masjid, ujar Milvan sambil menghadap arah lain, mencoba menyembunyikan juniornya yang sudah berdiri tegak. Milvan meraih kain sarung yang ada di dekatnya dan memegangnya di depan badannya sembari berjalan ke arah kamar mandi. Untung saja Dini tidak memperhatikan gelagat aneh Milvan karena Dini pun seperti masih tertegun. Ya Om, ujar Dini singkat, masih belum pulih dari sensasi ciuman Milvan yang dirasakannya saat ia terbangun tadi. Sudah beberapa kali Milvan mencium bibirnya, namun tiap kali selalu meninggalkan kesan yang mendalam dan berbeda. Dan Dini sangat menikmati ciuman itu walaupun matanya masih terpejam. Dini menunggu Milvan selesai bersiap-siap ke masjid, kemudian ia mengantarkan Milvan ke depan pintu rumah dan mencium tangan Milvan seperti biasa. Oma yang memperhatikan mereka dari pintu kamarnya di lantai bawah, tersenyum senang dan menutup kembali pintu kamarnya. Dini segera sholat subuh selepas Milvan pergi dan seperti biasa ia tidak kembali tidur. Milvan yang pulang dari masjid pun, langsung naik ke kamarnya. Ia tersenyum begitu melihat Dini sedang melipat sajadah dan mukena yang dipakainya untuk sholat. Dini yang melihat Milvan masuk ke dalam kamar, segera merapikan alat sholatnya dan hendak beranjak keluar kamar, tetapi belum sampai ke pintu, Milvan memanggilnya. Mau kemana Din? Tanya Milvan saat melihat Dini bergegas menuju ke arah pintu. Mau turun, beres-beres rumah Om, jawab Dini sambil berhenti berjalan dan menoleh ke arah Milvan. Sini temani Om tidur, Om masih ngantuk, ujar Milvan meminta Dini menemaninya tidur, sambil ia naik ke atas ranjang dan mengatur bantal untuk mereka tidur. Milvan merasa masih sangat mengantuk, karena semalam ia menonton TV hingga larut malam. Beres-beresnya nanti aja, lagian ada Bimina, ujar Milvan yang tidak ingin Dini lelah. Selain itu Milvan senang tidur ditemani Dini.
Ini kali kedua mereka tidur bersama, dan ia merasa nyaman dan tidak lagi canggung. "Gak apa-apa Din, Om gak ngapa-ngapain kok. Sini, sebelah sini," ujar Milvan menepuk tempat kosong di sebelahnya. Perlahan Dini berjalan mendekati ranjang. Ia tampak sangat ragu-ragu. "Om hanya ingin ditemani tidur aja kok, Om janji gak ngapa-ngapain," ujar Milvan sambil tersenyum geli melihat ekspresi tegang di wajah Dini. Rasanya ingin diterkamnya Dini, tetapi ia tahu, ia harus perlahan-lahan dan tidak ingin membuat Dinta takut. Dini menaiki ranjang dan merebahkan dirinya di tempat yang diminta Milvan, namun ia segera membalikkan badan menghadap lain arah. "Om di sini loh Din, kok ngadepnya ke sana?" tanya Milvan sengaja menggoda Dini. Dini menggigit bibir bawahnya, dan perlahan membalikkan badannya mengarah ke atas. Matanya menatap langit-langit kamar, sementara jantungnya berdebar kencang. Diam-diam diliriknya Milvan yang langsung tersenyum padanya. Dan Dini pun merasa malu tertangkap basah melirik Milvan. "Sini Din, jangan malu-malu," ujar Milvan sambil tersenyum melihat raut wajah Dini. Ia pun meraih lengan Dini dan menariknya mendekat, membuat Dini mau tidak mau menaruh kepalanya di bahu Milvan dan Milvan pun memeluknya. Milvan menghirup wangi tubuh Dini, dan ia pun tidak bisa tertidur lagi. "Din," panggilnya, kemudian mengangkat kepalanya menghadap Dini. Dini tertunduk dan terlihat sangat gelisah. Diangkatnya dagu Dini hingga mata mereka bertemu. Perlahan Milvan merendahkan kepalanya hendak mengecup bibir Dini. Om mau ngapain?" tanya Dini dengan gelisah. Milvan berhenti dan menatap Dini. "Om mau sun Dini boleh?" tanya Milvan. Tapi namun Milvan sudah menutup bibir Dini dengan bibirnya. Dini menutup matanya. Tubuhnya yang tadi tegang, perlahan-lahan mulai menjadi rileks dan menikmati sentuhan bibir Milvan. Milvan yang merasakan respon Dini melunak, memindahkan badannya ke atas Dini dan makin melumat bibir Dini dengan lebih bernafsu. Tangannya perlahan bergerak dari leher Dini, turun ke bawah, menangkap salah satu dari bukit kembar Dini, dan bibirnya pun mulai berpindah ke leher jenjang Dini, mengecupnya di beberapa tempat, membuat Dini menahan rangannya. Tiba-tiba Dini teringat hubungan mereka yang masih belum ada kejelasan dan ia pun tidak tahu bagaimana perasaan Milvan padanya. Dini pun tersadar. Udah Om." Milvan masih terus menciumi leher dan telinga Dini, menikmati lembutnya kulit Dini dan wangi tubuhnya. "Om, katanya nggak mau ngapa-ngapain," ucap Dini dengan suara bergetar sambil tangannya menahan tubuh Milvan yang menghimpitnya. Milvan tertegun. "Om katanya, mau tidur," ujar Dini lagi masih dengan suara bergetar. Milvan mengangkat wajahnya dan melihat wajah Dini. Dipandanginya wajah pucat dan tatapan mata resahnya. Dan Milvan pun tak tega untuk memaksakan kehendaknya. Ia menyadari jika Dini belum siap untuk tahap itu, maka ia pun menghela nafas, tersenyum dan berusaha untuk menahan dirinya. "Maafin Om ya, Om kebablasan," ujar Milvan kemudian mengecup kening Dini beberapa kali dengan lembut. Milvan pun memindahkan tubuhnya kembali ke samping Dini, dan kembali memeluk Dini. "Kita tidur ya Din," ujar Milvan sambil memeluk Dini erat-erat. Tak seberapa lama terdengar hembusan nafas yang pelan dan beraturan. Milvan pun tertidur sambil memeluk Dini. Lama-lama mata Dini pun mengikuti jejak Milvan, tertidur saat ia merasa nyaman dalam dekapan Milvan. Bersambung.